Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu untuk mempelajari pelajaran kita selanjutnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kesempatan Kau berikan bagi kami mempelajari akan kebenaran Tuhan yang penting kami ketahui, mempersiapkan kami untuk bertemu dengan Tuhan. Kami harus mengerti benar apa perkataan roh nubuat dalam masa persiapan ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengabulkan doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyambung pelajaran kita tentang betapa pentingnya mempelajari nubuatan. Di dalam 2 Petrus 1:19 menjelaskan seperti berikut. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di hatimu. Mempelajari nubuatan adalah seperti pelita di tempat yang gelap. Itulah nubuatan. Nubuatan dipelajari benar-benar bagaikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, terang benderang. 1 Tesalonika 5:20. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah. Berarti perhatikanlah nubuat itu. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Kapan supaya terjadi kebangunan rohani? Betapa pentingnya kita memiliki kebangunan dan pembaharuan rohani. Testimonies to Minister halaman 113. Bila kita sebagai umat mengerti artinya buku Wahyu, maka akan kelihatan satu kebangunan yang besar terjadi di antara kita. Kalau kita mempelajari dengan cermat buku Wahyu, karena dalam buku Wahyu banyak nubuat-nubuat yang menjelaskan perkara-perkara yang akan menimpa umat Tuhan pada masa yang akan datang ini. Terjadi kebangunan rohani yang besar. Itulah kata nubuat. Jadi sangat penting mempelajari nubuat, istimewa dalam pembuatan buku Wahyu dan buku Daniel. Ada apa rupanya di dalam buku Wahyu itu tentang nubuat apa? Wahyu 14 ayat 7. Di sana adalah nubuatan tentang penghakiman. Wahyu 14 ayat 7. Ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba masa penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah satu nubuatan. Dan nubuatan itu mengatakan tentang penghakiman. Bagaimana gereja Advent menghadap penghakiman. Dikatakan pintu kasihan sudah tertutup bagi orang Advent, walaupun masih bisa terbuka bagi orang-orang di luar Advent. Kenapa tertutup? Karena terang kebenaran yang diberikan kepada orang Advent itu tidak dipelajari dengan benar. Mereka tidak hidupkan semua terang kebenaran itu. Maka mereka akan mengalami pintu kasihan tertutup. Jadi katakan di sini, sekaranglah masa persiapan untuk itu, supaya kita benar-benar mengerti sedang penghakiman yang sedang berlangsung sekarang di bilik yang maha suci di sorga. Siapa yang duluan dihakimi? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Isi rumah Allah pertama-tama dihakimi. Penghakiman. Apakah semua umat Tuhan sudah mengerti penghakiman sedang berlangsung sekarang dalam bilik yang maha suci di surga? Roh nubuat tegaskan dalam 7 Testimonies 1:38 berbunyi sebagai berikut. Bahwa khutbah terpenting untuk disampaikan sekarang ini kepada Masih Advent hari ke-7 adalah tentang penghakiman, yaitu pemeriksaan buku catatan umat Tuhan untuk ditetapkan selamat atau tidak. Itu telah dimulai pada akhir nubuatan 2300 hari, yaitu 22 Oktober 1844 hingga sekarang ini. 7 Testimoni 138. Pekabaran terpenting, khutbah terpenting, pelajaran terpenting yang disampaikan sekarang kepada umat Tuhan Masih Advent hari ke-7 adalah tentang penghakiman. Apakah semua umat Tuhan sekarang tahu sedang terjadi sekarang oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus di dalam bilik yang maha suci di sorga, sedang melakukan grafirat
penetapan nasib, pemeriksaan buku-buku catatan, menetapkan kita selamat atau tidak. Penghakiman. Dan ini sudah dimulai dengan akhir nubuatan 2300, yaitu tanggal 20 Oktober 1844. Inilah dikatakan pekabaran khutbah terpenting yang harus disampaikan kepada Masihat hari ke-7. Kemudian roh nubuat menjelaskan tentang penghakiman. Para pendeta terutama harus diuji untuk melihat apakah mereka memiliki pengertian yang cerdas terhadap kebenaran untuk zaman ini. Apakah pendeta cerdas terhadap present truth, terhadap nubuatan-nubuatan, sehingga dengan demikian mereka dapat memberikan ceramah yang menyangkut nubuatan-nubuatan atau pokok-pokok pembicaraan yang praktis. Jikalau para pendeta tidak dapat menyajikan pelajaran Alkitab dengan jelas, mereka masih perlu menjadi pendengar dan pelajar. Saya kutip dari buku Pelayan Injil 378. Para hamba-hamba Tuhan harus diuji apakah mereka sudah dapat sanggup mengajarkan kebenaran zaman ini yang termasuk banyak tentang nubuatan-nubuatan, menyajikan pelajaran dengan jelas. Kalau tidak, dikatakan, biarlah mereka duduk menjadi pendengar dan pelajar. Sekarang ditujukan pelajaran terpenting pada masa persiapan ini, dikatakan mengenai present truth, mengenai pelajaran wahyu, penghakiman. Namun dikatakan di sini, setan berhasil membelokkan pekabaran itu sehingga diskusi-diskusi unimportant points of doctrine, doktrin yang tidak terlalu penting, memikirkan cerita yang menyenangkan telinga, penemuan-penemuan manusia telah mengambil banyak waktu yang seharusnya khutbah-khutbah itu banyak berkisar tentang apa? Present truth. Saudara pemirsa, kita kembali, nubuatan itu dikatakan karena Tuhan telah berbuat sesuatu dan memberitahukannya lebih dahulu keputusan-keputusan kepada hamba-hambanya. Amos 3 ayat 7. Jadi karena nubuatan itu dikatakan tadi merupakan pelita yang bercahaya di tempat gelap sehingga bersinar di dalam hati umat Tuhan. Kalau mempelajari nubuatan bagaikan pelita bersinar di hati umat Tuhan. Pelita. Tanpa nubuatan manusia gelap pengetahuannya tentang kebenaran Tuhan. Dikatakan tanpa mengetahui nubuatan maka manusia akan tetap tinggal dalam kegelapan dan tidak mengetahui apa rencana dan kehendak Allah, sehingga semua akan sesat karena tidak mengetahui Alkitab. Rencana Allah untuk hari-hari yang akan datang, kita jelas melihat kehebatan nubuatan. Jadi nubuatan adalah merupakan satu pelita membuat terang kebenaran, dan mempelajari nubuatan-nubuatan dalam buku wahyu itu sesungguhnya membuat terjadi kebangunan rohani yang besar. Setan tahu ini dengan mempelajari nubuatan dalam buku wahyu. Setan tahu akan membuat terjadi kebangunan besar. Maka setan mencoba menghalang-halangi dengan sekuat tenaganya supaya umat Tuhan tidak mempelajari nubuatan, tidak mempelajari hal-hal penting yang akan menimpa umat Tuhan, tidak mempelajari present truth, malah membuat keraguan-raguan apakah penting firman pernyataan dan amaran dalam roh nubuat itu. Dan setan dikatakan di sini marah. Setan membenci dan marah. Siapa yang dibenci oleh setan di sini? Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Setan marah memerangi keturunan perempuan, memerangi keturunan atau umat-umat yang sisa. Umat Isa itu ialah yang memelihara lengkap 10 hukum Allah, termasuk hari Sabat, dan memiliki roh nubuat, kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10. Jadi siapakah yang diperangi atau marah naga, kepada siapa amarah naga itu ditujukan? Dikatakan gereja yang sisa akan dibawa kepada pencobaan yang besar, kesusahan besar. Barang siapa yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus akan merasakan kemarahan dari naga itu dan dari semua pengikut naga itu. Dan pemirsa,
Kalau Anda mau kena marah setan, pelajari roh nubuat. Karena amarah setan ditujukan kepada mereka yang pelihara lengkap 10 hukum dan mempunyai atau memiliki roh nubuat, percaya kepada roh nubuat. Itulah sasaran utama dari kemarahan setan. Jadi memelihara lengkap 10 hukum dari semua hukum hari Sabat, memiliki kesaksian Yesus, semua tulisan-tulisan roh nubuat harus dipelajari, diikuti dengan tertib. Dan inilah yang dikatakan yang membuat terjadi apa? Kebangunan rohani. Nubuatan yang dibenci oleh setan itu membuka tabir penipuan setan yang sudah dan yang akan datang lagi. Nubuatan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan agama yang akan menimpa dunia ini. Nubuatan menjelaskan nasib setiap orang dan nasib dunia ini. Nubuatan mengajarkan jalan yang harus ditempuh supaya selamat. Nubuatan sangat dibenci oleh setan. Gereja Masjid Merdeka 7 adalah gereja nubuatan. Gereja menggenapi nubuatan. Gereja yang mengkhotbahkan nubuatan. Gereja yang mempelajari nubuatan-nubuatan. Tidak seperti gereja lain. Inilah keistimewaan gereja Masjid Merdeka 7 karena mempunyai karunia roh nubuat. Membuka tabir penipuan setan dan penipuan yang terjadi di kalangan gereja-gereja lain juga. Jadi tujuan dari roh nubuat itu, tujuan dari kesaksian roh nubuat untuk membawa pikiran umat kepada firman-Nya, memberikan pengertian yang lebih jelas tentang firman itu. Sudah ada di Alkitab firman itu, cuma dijelaskan. Jadi tulisan-tulisan roh nubuat itu menjelaskan sedetail mungkin apa artinya nubuat-nubuat dalam Alkitab. Dan kebenaran Alkitab itu dibuka, dituntaskan supaya kita jelas mengerti. Namun itu semua akan membuat manusia selamat dan siap untuk dimeteraikan, bersedia untuk menerima kecurahan hujan akhir. Inilah yang sangat dibenci oleh setan. Maka roh nubuat berkata dalam Early Writing 4:3, sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteran ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah dari kebenaran saat ini. Setan berusaha sekuat tenaga dengan membuat penipuan-penipuan supaya umat Tuhan, pikirannya umat Tuhan dialihkan daripada kebenaran saat ini. Inilah cara setan pada masa persiapan ini. Supaya pada masa persiapan ini lewat, umat Tuhan tidak termeterai, banyak yang apa? Yang binasa. Jadi dikatakan di sini, tugas siapakah sebenarnya yang menyerukan present truth ini keras-keras pada masa persiapan ini? Siapa? Tugas siapa? 5 Testimonis 7:16. Biarlah para penjaga sekarang ini mengangkat suara, menyerukan kebenaran saat ini. Angkat suara, serukan present truth. Biarlah kita menunjukkan umat itu di mana kita sekarang sedang berada dalam periode sejarah nubuatan. Para penjaga seharusnya menyerukan dengan keras, jelas tentang present truth kepada semua apa? Domba-domba Tuhan. Karena roh nubuat tegas mengatakan bagaimana persyaratan supaya kita bisa beroleh hujan akhir. Apa persyaratan? Ini penting. Di Penhera 13:18-77. Tuhan tidak dapat mengirimkan Roh Kudus dalam kepenuhannya sementara umat tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang telah diberikannya melalui roh nubuatan. Jadi persyaratan untuk menerima hujan akhir itu semua terang kebenaran yang disebut dalam roh nubuat ini harus sudah amin dan dilakukan. Tetapi apa yang terjadi dikatakan hampir seluruh mereka yang mengaku percaya akan kebenaran saat ini, hampir seluruh mereka yang percaya tidak sedia menerima hujan akhir. Berarti tidak apa? Tidak memperhatikan dan tidak menuruti terang kebenaran yang dikhususkan kepada Laodikia pada saat ini. Karena setiap waktu periode gereja Tuhan mempunyai dikatakan special truth, kebenaran khusus untuk ditekankan pada setiap periode sejarah gereja Tuhan.
Bila mana present truth ini tidak ada di dalam pikiran umat Tuhan, maka yang datang adalah pikiran-pikiran duniawi. Maka dikatakan, biarlah hukum Allah, biarlah roh nubuat itu benar-benar mengisi di dalam otak umat Tuhan. Itu akan mengusir semua pikiran-pikiran yang duniawi. Sekarang kita harus hidup, dikatakan. Hidup, menghidupkan semua terang kebenaran. Satu pun tidak ada yang dilalaikan. Satu pun tidak boleh dianggap remeh. Semua terang kebenaran. Apakah dalam penata layana, reformasi kesehatan, cara berpakaian, cara berbakti, pelihara hari Sabat, apakah itu mengenai hiburan, bacaan, tontonan, semua petunjuk roh nubuat detail harus kita amin dan mengikutinya. We now live up to all the light. Kita harus menghidupkan semua terang itu pada masa persiapan ini. Bila mana kita mau melihat gereja ini siap bertemu dengan Tuhan, di mana dimulai kebangunan rohani ini? Di mana seharusnya? Dengar sudah pendengar, reformasi yang dibutuhkan di kalangan umat dan kuasanya yang menyucikan itu harus terjadi lebih dahulu di kalangan para pendeta-pendeta dan para pekerja. Jadi Tuhan mau supaya para pengerja lah lebih dahulu mengalami kebangunan rohani, mempraktikkan, mengajarkan present truth. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Dikatakan harus dimulai di kalangan para pengerja, para pegawai, para pemimpin diri. Setelah seseorang memiliki tabiat yang suci, bebas dari cacat dan celah, maka barulah ia siap dimeteraikan. Hal yang sama juga menjadi persyaratan untuk menerima hujan akhir. Jadi saudara pemirsa, kita lihat sini, persiapan sekarang, tabiat yang suci. Tabiat berasal dari apa? Kebiasaan. Tabiat adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tabiat dibentuk, tabiat sempurna setia dalam perkara yang kecil-kecil sekalipun. Tabiat adalah kebiasaan hidup setiap hari. Setelah tabiat tak bercacat celah, dimeteraikan. Setelah dimeteraikan, siap untuk menerima hujan akhir. Menerima hujan akhir, menyanggupkan Anda dan saya tahan berdiri tegar bila mana aniaya sudah menimpa dunia ini. Sampai Yesus datang. Hujan akhir menyanggupkan kita dapat berdiri teguh. Tak pernah jatuh lagi menghadapi aniaya dan peristiwa-peristiwa yang dahsyat menimpa dunia ini. Satu kesukaran besar yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata pena katanya. Luar biasa. Kita harus mempersiapkan diri kita sekarang. Namun ada di sini amaran. Bila mana orang menutup mata terhadap kesaksian roh nubuat, dikatakan orang itu tak dapat dipakai oleh Tuhan. Orang-orang itu tak bisa menjadi pendeta yang baik atau menjadi ketua daerah yang baik. Karena mereka tidak menerima sumber hikmat daripada sumber hikmat yang sebenarnya. Makanya di sini dianjurkan para pendeta harus diuji melihat apakah mereka memiliki pengertian cerdas terhadap kebenaran zaman ini. Sehingga dengan demikian mereka dapat memberikan ceramah, menyangkut nubuatan-nubuatan atau pokok pembicaraan yang praktis. Jika mereka tidak dapat menyajikan pelajaran Alkitab dengan jelas seperti itu, mereka masih perlu menjadi pendengar dan pelajar yang baik. Saudara pemirsa, inilah pentingnya belajar present truth, tulisan roh nubuat, mempelajari nubuatan-nubuatan istimewa dalam buku Wahyu dan buku Daniel. Apakah kita siap mengambil waktu mulai ke depan ini, lebih banyak waktu menyelidiki buku Wahyu dan nubuatan-nubuatan yang akan menimpa dunia, menimpa gereja ini, supaya kita tahu waktunya tidak lama lagi. Maka terjadilah apa? Kebangunan yang besar di dalam diri kita, rumah tangga kita, gereja kita, dan di dalam organisasi kita. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, kami sudah mempelajari pentingnya nubuatan yang dijelaskan di dalam tulisan-tulisan yang diilhamkan, hal-hal yang akan menimpa umat Tuhan. Sekaranglah masa persiapan itu untuk pemeteraian, supaya kami benar-benar siap memperhatikan setiap kebiasaan kami. Perkara yang kecil-kecil yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan, kami harus menangkan dalam kehidupan ini. Tolonglah Tuhan, supaya kami ikut memiliki tabiat yang sempurna, dan kami akhirnya dimeteraikan, siap menerima kecurahan hujan akhir
melayakkan kami, diubahkan hidup-hidup bila mana Yesus nanti datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kuasa itu berasal daripada-Mu. Kuasa Rohul Kudus dapat mengubah hati kami, mengubah hidup kami menjadi seperti Yesus. Ampun segala kekurangan kami Tuhan. Inilah doa seru kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.